Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muslimatul Husna, NIM A1C319082, kelas reguler C dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah metode eksperimen fisika. Dalam video ini saya akan melakukan eksperimen mengenai gelombang pada tali. Adapun rumusan masalah dari eksperimen gelombang pada tali ini, bagaimana pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periodik dengan frekuensinya tetap. Yang kedua, bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode dengan amplitudonya tetap. Yang ketiga, bagaimana pengaruh tension atau tegangan tali terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode dengan frekuensinya tetap. Adapun tujuan dari eksperimen gelombang pada tali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode dengan frekuensinya tetap. Yang kedua, dapat mengetahui pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode dengan amplitudonya tetap. Yang ketiga, dapat mengetahui pengaruh tension atau tegangan tali terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode dengan frekuensinya tetap. Adapun hipotesis dari eksperimen gelombang pada tali ini, yang pertama, besar kecilnya amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode. Yang kedua, semakin besar frekuensi, maka panjang gelombang dan periode semakin kecil atau hubungannya berbanding terbalik. Sedangkan cepat lambat gelombang semakin besar atau hubungannya berbanding lurus. Yang ketiga, semakin besar tegangan, maka semakin besar panjang gelombang dan cepat lambat gelombang atau hubungannya berbanding lurus. Namun, besar kecilnya tegangan ini tidak mempengaruhi periode. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dalam suatu medium. Gelombang timbul yaitu karena adanya sumber getaran yang terus-menerus bergerak, sehingga perambatan gelombangnya dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jenis gelombang terdiri dari dua jenis, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sama dengan arah rambatan. Gelombang pada tali ini termasuk gelombang transversal, yaitu ketika menggerakkan tali naik turun, maka tali akan bergerak naik turun juga dalam arah tegak lurus dengan arah gerak gelombang. Adapun alat dan komponen yang saya gunakan dalam eksperimen gelombang pada tali ini yaitu laptop atau PC dan kemudian aplikasi Persimulation. Baiklah, langsung saja saya langsung ke prosedur percobaan. Baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi Persimulation mengenai percobaan gelombang pada tali. Di sini saya pilih di antara opsi-opsi di sini, yaitu saya pilih osilasi, dan di sini saya pilih tanggal. Di sini saya checklist untuk penggaris, mengukur panjang gelombangnya nanti. Kemudian untuk redamannya 0, untuk tegangannya saya gunakan, untuk percobaan 1 saya gunakan tegangannya sedang. Sedangkan untuk amplitudonya, untuk percobaan 1 ini saya akan memvariasikan nilai amplitudonya, frekuensinya akan tetap, yaitu sebesar 2 Hz. Di sini saya sudah membuat tabel data, di mana di sini amplitudonya ada 3 variasi, yaitu 0,5 cm, 0,75 cm, dan 1 cm. Sedangkan untuk frekuensinya tetap, yaitu sebesar 2 Hz. Baiklah, langsung saja kita simulasi. Untuk yang pertama, amplitudonya 0,5 cm. Di sini amplitudonya sebesar 0,5 cm. Dan frekuensinya 2 Hz dengan redaman 0 dan tegangannya sedang. Di sini kita bisa atur gerak lambat atau normalnya. Di sini saya menggunakan gerak normal. Kemudian penggarisnya bisa diatur sesuai dengan apa yang hendak diukur. Di sini untuk menghitung panjang gelombangnya itu berupa satu gelombang, yang mana satu gelombang itu terdiri dari
satu bukit dan satu lembah. Itu yang namanya satu gelombang. Baiklah, kita akan mengukur panjang gelombangnya untuk amplitudo 0,5 cm. Kita stop. Di sini saya akan menghitung panjang gelombangnya dari awal pangkal sini. Kemudian dari satu bukit dan satu lembah, di sini didapat panjang gelombangnya 1,9 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel data. 1,9 cm. Kemudian untuk cepat lambat gelombang itu rumusnya yaitu P sama dengan lambda dikali F. Yang mana lambda itu sama dengan panjang gelombang yaitu sebesar 1,9 cm dikali dengan frekuensinya 2 Hz. Didapatlah cepat lambat gelombangnya sebesar 3,8 cm per sekon. Sedangkan untuk periodenya itu rumusnya T sama dengan 1 per F. Di sini 1 dibagi frekuensinya 2 Hz. Didapatlah periodenya sebesar 0,5 second. Kemudian yang kedua, untuk amplitudo sebesar 0,75 cm. Sini kita simulasikan dengan frekuensi masih tetap sama yaitu 2 Hz. Redamannya 0 dan tegangannya sedang. Kita berhentikan atau stop. Kemudian kita ukur panjang gelombangnya. Di sini 1,9 cm. Kita salin ke tabel data 1,9 cm dengan cepat lambat gelombangnya masih sama yaitu 3,8 cm per sekon dan periodenya 0,5 second. Yang ketiga yaitu amplitudonya 1 cm. Kemudian untuk frekuensinya 2 Hz, redamannya masih 0 dan tegangannya sedang. Saya simulasikan. Di sini saya hitung atau ukur dari sini. Di sini terlihat bahwa panjang gelombangnya yaitu sebesar 1,9 cm. 1,9 cm. Kemudian untuk cepat lambat gelombangnya ini sebesar 3,8 cm per sekon dan untuk periodenya masih sama yaitu 0,5 second. Dari tabel data ini dapat diketahui bahwa apabila redaman dibuat 0 atau tanpa redaman dengan tegangan keadaannya itu sedang dan dibuat nilai frekuensinya tetap sebesar 2 Hz dan amplitudonya berubah-ubah, maka diperoleh perubahan amplitudonya tidak mempengaruhi panjang gelombang dan juga tidak mempengaruhi cepat lambat gelombang serta periodenya. Kemudian untuk percobaan kedua ini untuk melihat pengaruh frekuensi terhadap lambda, terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode dengan amplitudonya tetap. Yang mana amplitudonya sebesar 0,45 cm, sedangkan untuk frekuensinya berbeda-beda yaitu 1 Hz, 2 Hz, dan 2,5 Hz. Baiklah, langsung saja di sini amplitudonya 0,45 cm. Sedangkan frekuensi yang pertama itu 1 Hz. Dan redamannya 0. Dan tegangannya itu high. Di sini didapatkan untuk panjang gelombangnya dapat kita ukur. Di sini saya peroleh bahwa panjang gelombangnya yaitu sebesar 6,3 cm. Kemudian saya salin ke tabel data 6,3 cm. Kemudian untuk cepat lambat gelombangnya masih menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya yaitu panjang gelombang dikali dengan
frekuensi. Hasil yaitu sebesar 6,3 cm per sekon. Kemudian untuk periodenya yaitu rumusnya T sama dengan 1 per F, yang mana frekuensinya yaitu 1. Jadi didapatlah periodenya sebesar 1 sekon. Kemudian yang kedua, untuk frekuensinya 2 Hz. Dengan amplitudenya masih sama 0,45 cm, redamannya 0 dengan tegangan pada keadaan high atau besar. Kemudian saya simulasikan. Saya stop. Di sini didapatlah bahwa panjang gelombangnya yaitu sebesar 3,2 cm. Saya salin ke tabel data 3,2 cm dengan panjang gelombang yaitu sebesar 6,4 cm per sekon dan periodenya sebesar, di sini periodenya yaitu 0,5. Untuk periode pada frekuensi 2 Hz itu sebesar 0,5 sekon. Kemudian untuk yang ketiga itu frekuensinya divariasikan menjadi 2,5 Hz. 2,5 Hz. Dengan amplitudenya 0,45 cm. Dengan redaman 0, tegangannya besar atau high. Saya simulasikan. Saya stop. Saya ukur di sini, maka didapatlah bahwa panjang gelombangnya yaitu sebesar 2,6 cm. Saya salin 2,6 cm dengan cepat lambat gelombangnya yaitu sebesar 6,5 cm per sekon dan periodenya sebesar 0,4 sekon. Dari tabel data percobaan yang kedua ini dapat diketahui bahwa apabila redaman dibuat tanpa redaman atau redamannya 0, tegangannya dalam keadaan high atau besar dengan dibuat nilai amplitudenya tetap yaitu sebesar 0,45 cm dan frekuensinya berubah-ubah, maka diperoleh perubahan frekuensi yang akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan periodenya juga berbanding terbalik dengan frekuensinya. Kemudian untuk kecepatan atau cepat lambat gelombang ini berbanding lurus dengan frekuensinya. Yang mana semakin besar frekuensi maka semakin besar pula cepat lambat gelombang yang dihasilkan. Kemudian semakin besar frekuensi maka panjang gelombang yang dihasilkan pun semakin kecil. Dan semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil pula periodenya. Untuk yang percobaan ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh tension atau tegangan tali terhadap panjang gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode dengan frekuensinya tetap. Di sini kita akan menggunakan tegangan tali atau tension dengan terdiri dari low, medium, high atau rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk frekuensi Hertz itu 2 Hertz yang saya gunakan. Tetap ya, semuanya sama. Baik, di sini saya akan coba untuk tegangan low atau kecil. Terendah juga bisa. Di sini saya menggunakan frekuensi yaitu sebesar 2 Hz. Kemudian untuk amplitudenya 0,45 cm. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi. Di sini untuk redamannya
dibuat 0 atau tanpa redaman. Simulasi. Kemudian saya akan ukur panjang gelombangnya, yaitu sebesar di sini. Panjang gelombangnya sebesar 0,6 cm. Kemudian saya salin ke tabel data. Untuk yang low 0,6 cm. Kemudian untuk cepat rambat gelombangnya masih menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Ini sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 0,6 dikali dengan frekuensinya, yaitu 2 Hz. Hasilkan 1,2 cm per sekon. Kemudian untuk periodenya masih tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu T sama dengan 1 per F. 1 dibagi dengan frekuensinya 2 Hz. Didapat 0,5 sekon. Kemudian untuk yang kedua itu medium. Tegangan tadinya medium. Kemudian untuk frekuensinya 2 Hz sama dan amplitudenya 0,45 cm dengan redamannya 0 atau tanpa redaman. Saya simulasikan. Saya stop. Sini saya ukur panjang gelombangnya. Ini panjang gelombangnya sebesar 1,9 cm. 1,9 cm. Rambat gelombangnya 3,8 cm per sekon. Dan periodenya yaitu 0,5 sekon. Kemudian untuk yang ketiga itu tegangan talinya saya akan buat high atau besar. Bisa juga disebut tinggi. Kemudian dengan redamannya tanpa redaman atau 0 dan frekuensi 2 Hz, amplitudenya 0,45 cm. Saya simulasikan. Kemudian saya akan ukur panjang gelombang. Di sini didapatkan bahwa panjang gelombangnya sebesar 3,2 cm. 3,2 cm dengan cepat rambat gelombangnya sebesar 6,4 cm per sekon dan untuk waktunya sebesar 0,5 sekon. Baiklah, dari tabel data yang percobaan ketiga ini didapatkan dan dapat kita ketahui bahwa apabila tegangan dibuat keadaannya low atau rendah, redaman dibuat tanpa redaman atau 0, dengan dibuat nilai amplitudonya tetap, yaitu sebesar 0,45 cm, dengan frekuensi yang dibuat juga tetap, yaitu sebesar 2 Hz, maka diperoleh perubahan tegangan tidak mempengaruhi periode, tetapi tegangan ini mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Yang mana panjang gelombang dan cepat rambat gelombang ini berbanding lurus terhadap tegangan yang diberikan, tegangan tali yang diberikan ya. Karena di sini tidak ada amplitudonya, jadi saya akan menambahkan amplitudo di sini. Yang mana amplitudonya sama untuk ketiga variasi ini, yaitu 0,45 cm. Di sini sudah saya buat semua tabel datanya dan dapat dilihat. Sehingga dapatlah saya berikan kesimpulan untuk semua hasil percobaan ini, yaitu pada tabel 1 yaitu ketika redaman dibuat tanpa redaman atau redamannya 0 dengan tegangan keadaan medium atau sedang dengan nilai frekuensinya tetap yaitu sebesar 2 Hz dan amplitudonya berubah-ubah, maka diperoleh perubahan amplitudonya tidak mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang serta periode. Kemudian untuk tabel 2 ini
ketika redaman dibuat tanpa redaman atau redamannya 0 dengan tegangan keadaan high atau tinggi besar dengan dibuat nilai amplitudenya tetap yaitu sebesar 0,45 cm dan frekuensinya berubah-ubah, maka diperoleh perubahan frekuensinya akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan periode. Tetapi berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang. Kemudian untuk yang tabel ketiga diperoleh bahwa ketika tegangan low, redaman dibuat tanpa redaman dengan dibuat nilai amplitudenya tetap sebesar 0,45 cm dan frekuensinya dibuat tetap juga sebesar 2 Hz, maka diperoleh perubahan tegangan tidak mempengaruhi periode. Tetapi tegangan mempengaruhi panjang gelombang, cepat lambat gelombang. Yang mana panjang gelombang dan cepat lambat gelombang ini berbanding lurus terhadap tegangan yang diberikan, tegangan tali yang diberikan. Sedangkan periodenya tadi tidak berpengaruh. Tegangan tali yang diberikan ini tidak berpengaruh terhadap periode yang dihasilkan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya simpulkan. Dan juga yang dapat saya lakukan eksperimen mengenai gelombang pada tali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.